kemungkinan besarnya game fisik akan naik harganya. Oke teman-teman, balik lagi di channel ini. Kali ini aku bakal ngebahas tentang nasib dari game fisik. Jadi game fisik itu contohnya seperti ini ya, game PS4, PS3, dan game lainnya. Ini sebenarnya jaga-jaga aja sih bagaimana nantinya di masa depan gitu ya, buat teman-teman juga agar bisa mempersiapkan dari sekarang. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Ya, seperti yang kita tahu dulu ya, dari mulai NES mungkin. NES kan bentuknya seperti cartridge ya, gede gitu ya penyimpanan gamenya. Lalu berubah menjadi sekarang bentuknya kayak CD, kaset, atau sebenarnya bukan kaset ya itu. Cuman karena orang Indonesia ini kebanyakan bilangnya kaset. Dari yang awalnya cartridge kayak bentuknya kotak, terus jadi floppy disk, lalu menjadi CD, lalu menjadi DVD, lalu sekarang yang terakhir adalah Blu-ray disc. Itu menunjukkan bahwa teknologi itu berkembang. Jadi seiring berkembangnya teknologi, game-game yang dulunya grafiknya mungkin jelek ya, sekarang jadi bagus, jernih. Karena ya tentu dengan semakin bagusnya grafik game atau ya tampilan dari sebuah game gitu ya, tentu akan membutuhkan memori yang sangat besar. Jadi ya sudah pasti bentuk fisik itu nggak bakal gitu-gitu aja. CD itu maksimal itu 700 MB penyimpanan datanya ya. Lalu berubah menjadi DVD, maksimal penyimpanan datanya itu ada di 4,5 GB. Lalu DVD berkembang lagi menjadi DVD 2 layer. Jadi ada 2 lapisan data. Jadi total penyimpanannya adalah 8 GB. Nah, atau yang bisa disebut juga kalau misalkan di film ya, itu namanya HD movies atau HD DVD gitu ya. Nah, itu sebenarnya penyimpanan 2 layer dari DVD. Atau kalau misalkan dari game yang menggunakan DVD 2 layer atau 8 GB adalah dari Xbox 360. Nah, kalau Blu-ray disc ini pertama dikenalkan di PS3. Kalau di game ya, itu di PS3 pakai Blu-ray disc. Nah, penyimpanannya itu ada di 25 GB. Waktu masuk ke PS4, mulai kan lebih naik lagi kan. Lalu Blu-ray disc menjadi 50 GB, pakai yang 2 layer. Nah, itu secara sepintas lah perubahan game fisik ya. Nah, tentu produksi game fisik ini mahal. Semakin luas dari penyimpanan data yang bisa disimpan, ya tentu butuh teknologi yang lebih canggih, dan juga bahan-bahannya pun akan semakin mahal gitu ya. Jadi ketika developer ingin mengembangkan games lalu ingin merubahnya menjadi fisik, nah itu tuh perlu seperti kayak kerjasama. Misalkan kan Blu-ray disc ini dikembangkannya itu oleh Sony kalau nggak salah ya. Jadi dia kayak mungkin beli jasanya Sony untuk ngebuatin disc-nya gitu. Lalu bukan hanya disc doang, tapi juga dari mulai case-nya juga dia kerjasama juga dengan pihak lain selain Sony ya. Case-nya tuh jadi kayak contohnya ini ya, si kotaknya, mulai covernya juga bekerja sama juga dengan pihak lain, yang tentu ini bakal benar-benar membutuhkan cost yang lebih tinggi ya dibandingkan ngeproduksi game yang nantinya di launch di digital gitu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke era digital nih. Dulu kan kalau misalkan lihat PS2 ya, kalau misalkan pengen online itu kan dianjurkannya pakai kabel LAN. Jadi kabel internet gitu langsung colok, bukan pakai wireless kayak sekarang. Karena dulu internet itu jujur sangat lambat ya. Makanya dianjurkannya pakai LAN biar langsung terhubung, bukan via wireless. Karena kalau misalkan pakai wireless ditambah internetnya lambat, ya akan lebih lambat lagi. Dan tentu seiring berkembangnya teknologi juga, internet sekarang kan mulai cepat dari yang dulu. Dulu masih inget tuh, internet 10 Mbps dari providernya IndiHome itu bisa nyentuh di 700.000. Saya inget banget di tahun 2013 kalau nggak salah. Sangat mahal banget gitu. Pada saat itu wifi itu lagi mulai boomingnya lah. Jadi makanya harganya juga mahal, dan termasuk mungkin teknologi yang baru diperkenalkan ke umum gitu ya. Nah kan mulai tuh internet mulai cepet, kayak apa-apa tinggal download gitu kan. Nah, efeknya apa? Kalau teman-teman lihat sekarang laptop zaman sekarang udah nggak ada disk drive, atau mungkin rakit PC deh, udah jarang juga yang jual disk drive buat ngeplay DVD gitu ya. Itu karena sekarang kan internet udah mulai cepet juga, dan apa-apa juga tinggal download gitu ya. Nggak butuh DVD buat install, lebih simple aja sih. Dan ditambah juga mulai banyak yang cloud storage itu, kayak misalkan Google Drive, lalu ada OneDrive dari Microsoft. Jadi kayak udah nggak ada alasan lagi buat nyimpen di kaset itu, karena nggak praktis aja gitu. Seiring berkembangnya teknologi dari mulai wifi, internetnya kan mulai cepat juga sekarang, bahkan ada 5G. Dan akhirnya ya dalam industri game mulai kepikiran untuk ngebangun library game kayak langganan game gitu. Itu Xbox Game Pass, dimana kita
bayar misalkan cuma 50.000 tapi bisa akses ke seluruh library dari game Microsoft. Mulai menargetkan di bagian digital karena ya emang benar-benar memangkas produksi untuk game fisik, dan mungkin bisa jadi alasan juga kenapa game digital itu dijual lebih murah dibandingkan game fisik. Jadi kalau misalkan ditanya apakah ini masa akhir dari game fisik, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena gini, ada kemungkinan game fisik ini berubah bentuk. Karena kan kalau kita tahu game sekarang udah besar banget ya, bahkan udah lebih dari 100 GB. Sementara Blu-ray disc kan maksimal di 50 GB. Cuma tentu kan dari yang sebelumnya kalau mau berubah perlu teknologi yang canggih dan akan memakan biaya yang lebih mahal lagi. Jadi ya kemungkinannya kecil untuk berubah gitu game fisik ini. Ya semua udah era digital gitu, dimana kita dengan mudahnya bisa download dengan internet yang cepat. Udah jarang gitu orang yang memakai game fisik karena dirasa lebih ribet aja. Kalau misalkan digital kan tinggal download udah. Tapi imbasnya dari digital apa? Ya kita harus ngebayar dengan mahal ya untuk berlangganan wifi yang kenceng. Karena kita nggak mungkin juga kan download pakai kuota internet. Dan satu hal yang teman-teman harus tahu ya, game fisik ini tuh punya umurnya. Jadi kayak misalkan kalau DVD ya, mungkin teman-teman ngalamin dari zaman PS2, lama-lama kan di sini tuh kayak berjamur, nggak bisa dipakai. Ini juga sama kayak di Blu-ray disc, kayak game PS4, PS5. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa merawatnya dengan baik, ya kemungkinan besarnya akan terjadi seperti itu. Dan juga misalkan kalau game fisik ini udah mulai pada rusak, tambah juga kemungkinan besarnya nanti game fisik ini nggak bakal diproduksi lagi. Dari hal tersebut imbasnya adalah kemungkinan besarnya game fisik akan naik harganya. Jadi ini bisa dijadikan suatu investasi juga mungkin. Nah ini kan opini pribadi saya ya. Kalau misalkan opini pribadi teman-teman kayak gimana, ya silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, paling segitu aja. Saya Raffi dari Pocket Money Project. Sampai jumpa di next video.